Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang pengantar akuntansi 1. Di sini terdapat soal tentang jurnal umum dari UD Serba Serbi yang telah memulai usahanya pada bulan Maret 2019. Kita langsung masuk ke dalam penjurnalan saja ya. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2019, pemilik usaha Tuan Budiman menyetorkan uang pribadinya sebesar 250 juta. Pemilik usaha Tuan Budiman menyetorkan uang pribadinya. Hal itu masuk ke dalam cash. Mengapa ke cash? Karena dia menyetorkan uang dan itu membuat kas kita bertambah. Kas bertambah berada di debit. Selanjutnya, peralatan sebesar 50 juta. Peralatan bertambah dan berpengaruh di debit sebesar 50 juta. Dan piutang usaha sebesar 20 juta dalam usahanya. Tuan Budiman juga menambahkan piutang usaha dan itu akan mempengaruhi debit sebesar 20 juta. Setelah itu, semua ini menjadi modal yang ditaruh di kredit untuk membalancekan akun-akun yang telah ditaruh di debit. Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 2019, perusahaan membayar sewa toko sebesar 24 juta untuk 2 tahun sejak tanggal pembayaran. Di sini perusahaan tersebut membayar sewa toko. Dan karena ini untuk 2 tahun sejak tanggal pembayaran, berarti dia membayar di muka. Jatuhnya itu jadi ke prepaid rent pada cash. Mengapa prepaid rent? Karena dia membayar di awal tahun. Di awal dia mau menyewa toko, lalu dia bayar. Makanya masuk ke prepaid rent. Dan prepaid rent ini mempengaruhi debit sebesar 24 juta. Lalu, karena dia membayar sewa tersebut, maka kas yang ada di kita berkurang sebesar 24 juta. Lanjut ke soal tanggal 12 Maret 2019. Membeli barang dagangan secara kredit dari Red Company dengan syarat kredit 2/10 N/30 senilai 50 juta. Syarat pengiriman FOB shipping point. Di sini, perusahaan membeli barang dagangan secara kredit dari Red Company. Hal itu mempengaruhi persediaan kita menjadi bertambah. Karena kita membeli, maka persediaan kita akan bertambah sebesar 50 juta. Sesuai yang ada di soal. Lalu, karena perusahaan ini membeli secara kredit dari Red Company, maka hal itu mempengaruhi akun payable dan bertambah di kredit sebesar 50 juta. Lanjut tanggal 16 Maret 2019. Perusahaan membayar ongkos pengiriman atas pembelian barang tanggal 12 Maret 2019 sebesar 1 juta. Perusahaan membayar ongkos pengiriman atas pembelian barang tanggal 12. Berarti perusahaan membayar ongkos untuk pembelian yang tanggal ini. Untuk pembelian dari Red Company. Maka akunnya itu merchandise inventory pada cash. Mengapa? Karena persediaan kita bertambah. Dan kas kita berkurang sebesar 1 juta. Sesuai yang ada di soal sini. Lalu kita lanjut ke tanggal 20 Maret 2019. Membeli barang dagangan secara tunai senilai 20 juta. Perusahaan ini membeli barang dagangan secara tunai, berarti ini mempengaruhi kas. Kita lihat tanggal 20 Maret. Ini tanggal 20 Maret. Merchandise kita bertambah. Mengapa? Karena kita membeli barang dari PT lain. Sementara kas kita berkurang sebesar 20 juta karena kita membeli secara tunai. Kalau kita membeli secara kredit, maka di sini bukan cash, tapi account payable. Lanjut ke tanggal 25 Maret 2019. Perusahaan membayar premi asuransi untuk jangka 1 tahun sejak
sebesar 7.200.000. Perusahaan membayar premi asuransi untuk jangka 1 tahun. Sejak soal yang tanggal 25 ini sama seperti yang tanggal 5 ini. Sama-sama membayar di muka. Maka dari itu, akunnya itu prepaid insurance pada cash. Mengapa? Karena dia membayar di muka, maka kita memakai asuransi dibayar di muka, di debit sebesar 7.200.000. Dan karena kita membayar, otomatis kas kita berkurang sebesar 7.200.000 yang ada di kredit. Lanjut, sekarang tanggal 26 Maret 2019. Perusahaan melunasi hutang kepada Red Company. Tadi kita sudah membeli pada Red Company ini tanggal 12 sebesar 50 juta. Berarti karena kita melunasi hutang yang tadi 50 juta kita taruh di debit. Akun payable normalnya adalah di kredit karena kita membayar itu sama saja dengan mengurangi hutang, maka kita taruh di debit. Lalu, karena kita membayar hutang kepada Red Company sebesar 50 juta, di sini ada syarat kalau kita membayar 2/10 yang artinya kita akan mendapat potongan 2% apabila kita membayar dalam jangka waktu 10 hari. Dari tanggal 12 sampai tanggal 26 itu sudah lebih dari 10 hari. Seharusnya jika ingin mendapat potongan sebesar 2%, kita harus membayar di tanggal 22 Maret. Tapi, karena di sini tanggal 26, maka kita tidak dapat potongan. Dan hal itu mengurangi kas kita sebesar 50 juta. Kas berkurang berarti ada di posisi kredit. Selanjutnya, tanggal 28 Maret 2019, perusahaan menjual barang dagangan secara kredit kepada Blue Company seharga 15 juta. Perusahaan menjual, berarti di sini secara kredit, berarti di sini namanya account atau piutang usaha. Perusahaan menjual barang dagangan secara kredit kepada Blue Company. Berarti akun receivable kita bertambah di debit sebesar 15 juta. Mengapa? Karena di sini dibayarnya secara kredit. Makanya kita pakai akun receivable. Kalau dia dibayar secara tunai, berarti di sini kita pakainya cash, bukan akun receivable. Perusahaan menjual, berarti sales kita bertambah. Sales kalau bertambah itu posisinya ada di kredit sebesar 15 juta. Lalu ada harga pokok penjualan sebesar 10 juta rupiah. Ini berarti cost of merchandise sold pada merchandise inventory. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 10 juta. Lanjut ke tanggal 28 Maret yang kedua. Membayar beban iklan 3 juta dan beban lain-lain sebesar 1.500.000. Membayar beban iklan, berarti beban iklan kita bertambah sebesar 3 juta atau advertising expense bertambah di debit sebesar 3 juta. Dan beban lain-lain sebesar 1.500.000. Beban lain-lain atau miscellaneous expense sebesar 1.500.000 yang berada di debit. Karena beban kalau bertambah itu posisinya adanya di debit. Lalu, karena kita membayar, berarti kas kita berkurang sebesar total dari 3 juta ditambah 1.500.000. Yaitu 4.500.000. Kas berkurang berada di kredit. Lanjut kita ke tanggal 30 Maret 2019. Dibayarkan beban gaji bagian toko sebesar 10 juta dan gaji bagian kantor sebesar 5 juta. Gaji bagian toko atau yang disebut dengan store salaries expense. Store salaries expense bertambah, berarti beban bertambah berada di debit sebesar 10 juta rupiah.
dan gaji bagian kantor sebesar 5 juta atau office salaries expense bertambah di debit sebesar 5 juta. Karena di sini dibayarkan, otomatis kas kita berkurang sebesar total dari 10 juta ditambah 5 juta, yaitu 15 juta rupiah berada di kredit. Kita lanjut ke tanggal 31 Maret 2019. Dikirimkan memo kredit kepada Blue Company atas pengembalian barang yang telah dijual tanggal 28 Maret 2019 senilai 5 juta. Harga pokok penjualan 4 juta. Dikirimkan memo kredit atau di sini dimaksud dengan retur penjualan. Karena tadi kita pada tanggal 28 perusahaan kita menjual barang kepada si Blue Company ini. Nah, karena mungkin barangnya ada yang cacat atau ada yang rusak, maka Blue Company ini mengembalikan barangnya ke kita lagi. Atau bisa juga di sini dilihat dari memo kreditnya ini, karena memo kredit itu melambangkan retur penjualan. Akun retur penjualan itu sales return. Sales return itu kalau bersalah dia bertambah, berarti posisinya adanya di debit. Di sini kan udah ketahuan nih, dikirimkan sebesar 5 juta nih. Berarti sales return-nya bertambah sebesar 5 juta di bagian debit. Lalu sebelumnya kan dia membayar secara kredit di tanggal 28 nih. Membayar secara kredit. Berarti kan kita memotong piutangnya dia berkurang sebesar 5 juta. Piutang itu kalau berkurang posisinya berada di kredit atau account receivable berkurang sebesar 5 juta di bagian kredit. Semua akun penjualan, semua transaksi penjualan pasti mempengaruhi persediaan. Sebelumnya pada tanggal 28 kita mencatat persediaan kita berkurang sebesar 10 juta. Nah, lalu karena kita dikembalikan lagi barangnya ke kita, maka persediaan kita bertambah nih sebesar 4 juta. Dan HPP kita pasti berkurang dong sebesar 4 juta. Maka akunnya merchandise inventory pada cost of merchandise inventory. Kita lanjut ke tanggal 2 April 2019. Ini 2 April 2019. Perusahaan membeli barang dagangan secara kredit dari Happy Company. Membeli barang dagangan secara kredit atau dimaksud dengan pembelian kredit dari Happy Company dengan syarat 2/10 N/30 senilai 45 juta. Syarat pengiriman adalah FOB destination. Tanggal 2 April itu, karena kita membeli barang dagangan, otomatis persediaan kita bertambah atau merchandise inventory kita bertambah. Dan merchandise inventory bertambah itu posisinya adanya di debit ya. Lalu, karena perusahaan kita membeli secara kredit, maka utang kita pun juga bertambah. Utang kalau bertambah itu berada di kredit sebesar 45 juta. Lanjut ke tanggal 3 April 2019. Menjual barang dagangan secara tunai senilai 20 juta dengan harga pokok barang sebesar 17 juta. Berarti ini penjualan tunai sebesar 20 juta. Penjualan tunai berarti akunnya kas kita bertambah. Pasti dong, kan namanya kita menjual barang kita, otomatis kas yang kita punya itu bertambah sebesar 20 juta. Kas bertambah itu di debit ya. Lalu karena kita menjual berarti penjualan kita juga bertambah sebesar 20 juta rupiah berada di kredit. Karena ini transaksi penjualan, maka selalu ada cost of merchandise sold pada merchandise inventory. Yang artinya merchandise inventory kita berkurang dan HPP kita bertambah sebesar 17 juta rupiah seperti yang ada di soal. Kita lanjut ya ke tanggal 7 April 2019. Menerima kas atas piutang pada Blue Company. Di sini kita terima kepada Blue Company. Tadi Blue Company itu membeli di tanggal 28
Maret 2019. Lalu jangan lupa, tadi sepertinya Blue Company, nih Blue Company ada retur dari barang kita tadi, berarti sebelumnya piutang dia kan sebesar 15 juta. Piutang dia sebesar 15 juta rupiah. Lalu, karena dia ada retur sebesar 5 juta, berarti 15 juta dikurang 5 juta yang retur tadi. Berarti piutang dia tinggal 10 juta, iya kan? 10 juta itu piutang dia atau akun receivable. Di sini akun receivable sebesar 10 juta. Karena dia perusahaan kita menerima kas, berarti dia melunaskan piutang dia. Piutang berkurang, posisi berada di kredit sebesar 10 juta. Dari perhitungan 15 juta yang tadi dikurang sama retur. Lalu kita lihat, dia membeli tanggal 28 Maret. Di sini ada syarat. Jika dia membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka dia mendapat potongan sebesar 1%. Dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 7 April, itu belum melewati 10 hari. Berarti kita dapat potongan sebesar 1% dari karena dia membayar dalam jangka waktu 10 hari. 10% dari 1% dari 10 juta, 1% dikali 10 juta. 10 juta itu dari yang utang dia ini, yang ini. Sama dengan 100.000. Lalu, karena kita udah tahu dia punya potongan sebesar 100.000, maka kita taruh sales discount sebesar 100.000. Sales discount atau potongan penjualan posisinya berada di debit ya. Sekarang kita berarti karena kita menerima kas, berarti kas kita bertambah. Kas bertambah itu posisinya berada di debit. Kita tahu nominalnya ini dari 10 juta dikurang 100.000 potongan. Jadi hasilnya 9.900.000 rupiah. Lanjut, tanggal 12 April 2019 dilunasi hutang kepada Happy Company atas pembelian barang pada tanggal 2 April. Oh iya, tadi kita membeli barang kepada Happy Company. Kita membeli sebesar 45 juta, berarti karena kita melunasi, utang kita berkurang sebesar 45 juta. Utang kalau berkurang itu posisinya berada di debit. Lalu, karena kita melunasi hutang, pasti kas kita juga berkurang. Nah, tetapi kita lihat dulu, di tanggal 2 April ini, kita terdapat syarat. Jika kita membayar dalam waktu 10 hari, kita dapat potongan sebesar 2%. Dari tanggal 2 sampai tanggal 12 itu pas 10 hari. Yang berarti kita dapat potongan 45 juta 45 juta rupiah dikali 2% sama dengan 900.000. Karena kita mendapat potongan sebesar 900.000, karena di sini kita tidak pakai periodik, maka kita pakai perpetual. Di sini itu masuk 900.000-nya itu bukan ke potongan pembelian, tetapi kita memotong persediaan barang dagang kita sebesar 900.000 atau merchandise inventory sebesar 900.000. Lalu kita tahu cash kita itu dapatnya berapa, caranya itu dari 45 juta yang ini dikurang sama 900.000, berarti kita membayar cash, membayar kepada perusahaan itu sebesar 44.100.000 rupiah. Soal ini
Cukup sampai sini dan semoga kalian mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.